Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak Ustazah? Alhamdulillah, sekarang kita berjumpa di semester 2, masih dengan pembelajaran daring, dan sekarang kita akan belajar tema 6, subtema 1, yaitu tentang menuju masyarakat sejahtera. Pada tema 6, subtema 1 ini, kita akan mempelajari antara lain tentang pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari, mencari informasi dari teks berdasarkan judul atau kata kunci, kemudian tentang ciri-ciri pubertas untuk anak laki-laki dan anak perempuan, memahami makna proklamasi dan upaya mempertahankan kemerdekaan, serta mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang interval nada. Yang pertama, kita akan mengenali dulu tentang masyarakat peduli lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat, maka sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita untuk peduli terhadap lingkungan. Peduli lingkungan dapat dilakukan dengan beberapa hal atau kegiatan, antara lain yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Bisa juga diterapkan dengan cara gotong royong membersihkan lingkungan, memilah sampah organik dan anorganik, serta mengolah atau mendaur ulang sampah. Misalnya yang organik bisa menjadi pupuk, dan yang anorganik bisa menjadi kerajinan atau benda-benda yang lain yang bisa dimanfaatkan kembali. Kemudian yang kedua, peduli lingkungan juga bisa diterapkan dengan cara merawat pohon atau tanaman yang ada di sekitar kita. Antara lain, kita bisa melakukan reboisasi dan tebang pilih, yaitu dengan menebang tidak semua pohon, akan tetapi memilih pohon yang benar-benar sudah waktunya ditebang. Misalnya pohonnya sudah tua dan sudah layak untuk ditebang. Kemudian berikutnya kita juga bisa menyiram bunga atau tanaman yang ada di rumah kita, misalnya untuk mengawalinya dengan cara teratur. Kemudian tentang hak dan kewajiban, tentu di tema sebelumnya kita juga sudah pernah mempelajari, dan kali ini kita akan sedikit mengulang tentang hak dan kewajiban. Masih ingat apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang bisa kita dapatkan, dan kewajiban adalah segala sesuatu yang sudah seharusnya kita lakukan. Nah, tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai 34 UUD 1945. Antara lain contohnya, yang pertama hak warga negara, yaitu yang pertama hak pekerjaan dan penghidupan yang layak, terdapat pada pasal 27 ayat 2. Kemudian hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Nah, hak untuk hidup ini antara lain yaitu tentang memperoleh pekerjaan, meningkatkan kualitas hidup, hak pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian mendapatkan pendidikan, mendapatkan informasi. Nah, itu masuk dalam hak hidup dan mempertahankan kehidupan. Terdapat pada pasal 28A. Dan kemudian hak perlindungan hukum secara adil. Jadi setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum secara adil. Dan hak ini tercantum pada pasal 28C. Kemudian yang kedua, ada kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara ini antara lain contohnya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Jadi kita tidak dibolehkan untuk mencoreng nama baik hukum ataupun pemerintahan. Kewajiban ini terdapat pada pasal 27 ayat 1. Kemudian yang kedua ada wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Nah, kewajiban ini misalnya negara dalam keadaan genting, kita tidak boleh lari. Akan tetapi kita mempunyai kewajiban harus ikut serta dalam pembelaan negara.
tercantum pada pasal 30 ayat 1. Kemudian ada wajib mengikuti pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar ini yang terbaru yaitu 12 tahun, artinya setiap warga negara wajib mengikuti sekolah dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, yaitu selama 12 tahun yang terbaru ya. Dulu pernah 9 tahun yaitu sampai tingkat kelas 9 yaitu tingkat SMP, tapi yang terbaru sampai 12 tahun. Nah, kewajiban mengikuti pendidikan dasar ini tercantum pada pasal 31 ayat 1. Kemudian selanjutnya, selain itu kita akan memahami teks dari judul dan kata kunci. Apa itu judul? Judul merupakan suatu kata yang dipakai untuk teks, bacaan, buku, atau bab yang dapat menyiratkan. Menyiratkan itu istilahnya dari judul kita bisa mengetahui isi. Nah, tersirat ya, jadi tidak tersurat. Kalau tersurat itu tertulis, kalau tersirat itu biasanya bisa dirasa, seperti itu ya. Jadi, judul merupakan suatu kata atau beberapa kata yang dipakai untuk teks, bacaan, buku, atau bab yang dapat menyiratkan isi dari teks, bacaan, atau buku atau bab tersebut. Nah, misalnya yang tadi kita belajar tentang tema 6, subtema 1, menuju masyarakat sejahtera. Nah, menuju masyarakat sejahtera itu merupakan judul. Nah, subtema 1 tentang masyarakat peduli lingkungan. Dari masyarakat peduli lingkungan ini, nah, maka kita dari judul itu bisa menyimpulkan kira-kira apa saja yang akan kita pelajari pada subtema 1 ini, seperti itu. Kata kunci kemudian yang kedua ya. Itu kata kunci merupakan kata atau konsep yang digunakan sebagai kunci atau kode atau digunakan untuk menghubungkan dengan kata atau informasi yang lain. Nah, biasanya dalam suatu teks itu terdiri dari beberapa kalimat yang membentuk suatu paragraf. Nah, kadang kita agak bingung, sebetulnya ini apa sih yang dibahas dalam teks atau bacaan tersebut. Nah, dari situlah kita bisa mengolah kata kunci. Nah, misalnya ada bacaan ya, anak ustadzah mungkin bisa membaca di buku halaman 48. Di situ ada, setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai dan seterusnya. Di situ ada suatu paragraf. Kemudian, dari paragraf tersebut, kita bisa menyimpulkan apa kata kunci yang terdapat. Nah, dari mana kita tahu? Kata kunci itu biasanya tersurat dan tersirat ya. Jadi, kita tengok paragraf pertama, kalimat pertama, Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan, karena kemerdekaan merupakan cita-cita tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bahasa Indonesia. Kemudian, di kalimat yang lain ada lagi kata kalimat, karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang demi memperoleh kemerdekaannya. Nah, dari paragraf tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa kata kunci dari kalimat-kalimat yang ada adalah kemerdekaan. Karena yang dibahas dari tadi itu kemerdekaan, dan kemerdekaan. Seperti itu. Jadi kata kuncinya kemerdekaan. Nah, dari kata kunci itu kita juga bisa membuat suatu kalimat, kemudian dikumpulkan dan kemudian menjadi satu paragraf. Kemudian yang selanjutnya tentang ciri-ciri pubertas. Nah, pubertas itu apa sih? Terkadang kita sering ya bilang masa puber. Nah, sebetulnya pubertas itu apa? Pubertas atau masa puber adalah tahap perkembangan manusia di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Nah, reproduksi tahu ya, reproduksi. Nah, tujuan dari perkembangan organ reproduksi ini, berkembangnya ciri-ciri pubertas ini adalah untuk berkembang biak, baik laki-laki ataupun perempuan pasti mengalami pubertas. Biasanya tuh dicirikan dengan pertumbuhan perubahan fisik ya. Nah, perubahan fisik itu akan dipersiapkan dan dipergunakan untuk apa?
dipersiapkan dan dipergunakan untuk berkembang biak. Nah, berikut ini contoh-contoh ciri pubertas pada anak perempuan. Misalnya, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Jadi kalau misalnya sudah mulai tumbuh rambut halus, jangan kaget, jangan takut. Kenapa ini? Jangan-jangan jadi manusia purba. Enggak ya. Itu merupakan salah satu ciri bahwa anak ustadzah mengalami masa puber. Kemudian yang kedua, suara berubah melengking. Jadi misalnya dari anak-anaknya itu ketika masih anak-anak suaranya lembut, halus, terkadang masa puber ini tidak dialami oleh semuanya ya. Kalau misalnya sudah biasa lembut ya kadang terlembut. Cuman sebagian besar suaranya itu akan berubah menjadi melengking. Melengking itu apa? Kayak orang teriak i gitu. I, jadi lebih kenceng, lebih kuat dia. Nah, kemudian ada lagi ciri yang selanjutnya yaitu payudara membesar dan pinggul membesar. Pinggul bukan pinggang ya, beda. Pinggul itu agak ke bawah dikit dari pinggang. Nah, kalau pinggul sudah mulai membesar, biasanya itu anak ustadzah yang perempuan sudah mengalami pubertas. Kemudian yang kedua, ciri-ciri masa puber pada anak laki-laki, yaitu sama dengan yang perempuan yang pertama, yaitu tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Jadi kedua ciri ini dialami oleh anak laki-laki dan anak perempuan ya. Nah, kalau suara anak perempuan biasanya melengking, lebih kik gitu kan. Kalau suara laki-laki ini biasanya dia lebih membesar, bisa menampakkan wibawanya seperti itu ya. Kemudian tumbuhnya jakun. Tahu jakun ya, Nef? Jakun itu yang itu misalnya pada leher kan agak ada tonjolan, bukan gondok ya, beda ya, tonjolan. Itu jakun. Kemudian tumbuhnya kumis, jambang, dan janggut. Nah, ini biasanya ada yang memelihara jambang ini ya, biar keren atau gimana. Tapi itu juga salah satu ciri dari pubertas. Nah, selanjutnya kita akan memahami makna proklamasi dan upaya mengisi kemerdekaan. Di buku tertulis, proklamasi berasal dari kata proklamatio, berasal dari bahasa Yunani yang berarti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Jadi jangan misalnya asik-asik cuman mau besok kita jalan-jalan ya. Nah, di grup misalnya kayak gitu, gak usah disebut proklamasi, nggak apa-apa kalau kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya proklamasi dengan ini bangsa dunia itu kan pengumuman sebuah yang bersifat ketatanegaraan, yang berhubungan dengan ketatanegaraan, yaitu mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Nah, Indonesia sendiri sudah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, tugas kita sebagai generasi penerus yang pertama yaitu memahami makna proklamasi antara lain proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi sebagai awal terbentuknya NKRI. Apa NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Nah, proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. Nah, yang kedua, apa saja upaya kita untuk mengisi kemerdekaan? Setelah diproklamasikan, tentu kita tidak berhenti di situ, akan tetapi kita juga harus mempunyai upaya mengisi kemerdekaan supaya perjuangan para pahlawan tidak sia-sia. Antara lain dengan apa? Rajin beribadah sesuai agama. Nah, rajin beribadah rupanya tidak semata untuk gaya-gaya ya. Jangan riak kalau misalnya rajin beribadah, tetapi kita harus ikhlas niat karena Allah. Nah, karena niat kita yang tulus itu tentu Allah akan memberi pahala. Nah, selain itu kita juga bisa mengisi kemerdekaan dan menghargai jasa pahlawan. Kemudian yang kedua, belajar dengan giat, rajin, dan tekun. Jadi jangan cuma main aja.
Kalau kita main, kita nggak rajin, kita nggak pandai, bisa dijajah lagi. Apa persiapan kita? Tidak ada, ya. Kemudian mengikuti upacara kemerdekaan dengan hikmat. Waktu upacara jangan main, nggak hikmat itu namanya. Dan yang selanjutnya ada saling menghormati antar sesama. Tujuannya untuk apa? Bahwa bangsa Indonesia dahulunya sulit untuk mencapai kemerdekaan karena masyarakatnya tidak bisa menghormati, tidak bisa saling menghormati, dan masih bersifat kedaerahan, masih saling mengunggulkan daerahnya masing-masing, sulit untuk bersatu. Nah, dengan saling menghormati antar sesama, kita diharapkan bisa bersatu sehingga bisa untuk mempertahankan kemerdekaan. Kemudian mengikuti perlombaan 17 Agustus. Nah, misalnya ada 17 Agustus, jangan disepelekan ya, jangan apaan sih, jangan kayak gitu ya. Itu hanya untuk apa ya istilahnya, supaya tidak kosong. Tapi perlombaannya harus ada manfaatnya, jangan mubazir juga ya. Dan yang selanjutnya, ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang ada di masyarakat. Misalnya di masyarakat ada gotong royong. Nah, kita harus aktif ikut. Jangan cuma datang makan gorengan, pulang. Nah, tidak seperti itu tentunya ya. Ustadzah percaya anak ustadzah pandai semuanya. Kemudian yang selanjutnya kita akan memahami interval nada. Nah, kalau sudah berhubungan dengan interval nada, itu berarti kita akan berhubungan dengan lagu ya. Lagu, kemudian nyanyian. Nah, lagu itu ada yang dinyanyikan oleh satu orang ya. Nah, lagu yang dinyanyikan oleh satu orang itu disebut solo. Jadi bukan nama kota yang di sini yang dimaksud bukan nama kota ya, tapi solo, penyanyi solo berarti penyanyi tunggal, dia hanya menyanyikan seorang diri. Kemudian ada lagu yang dinyanyikan oleh dua orang, itu duo. Kalau di industri musik itu ada grup duo maya, itu kan dua orang, duo. Kalau yang satu orang itu solo, kalau yang dua orang duo, kalau yang misalnya banyak kayak boy band apa itu grup ya. Kemudian kalau orang yang menciptakan nyanyian apa? Orang yang menciptakan lagu disebut komponis. Dan musik itu ada beberapa ya. Musik yang lahir, tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat umum dinamakan musik Nusantara. Misalnya musik yang ada di Indonesia ini berkembang di masyarakat umum dinamakan musik Nusantara. Nah, musik Nusantara itu biasanya didominasi oleh tangga nada pentatonis. Nah, pentatonis ini sudah pernah anak ustadzah pelajari di kelas 5 ya. Ada tangga nada pentatonis dan ada tangga nada diatonis. Nah, diatonis ini ada mayor dan ada minor. Kalau mayor itu sifatnya semangat. Nah, kalau minor itu yang lagu-lagu sendu-sendu itu tangga nadanya minor. Nah, untuk tangga nada mayor masih ingat? Dia dimulai oleh angka 1, oleh nada 1 dan diakhiri dengan nada setengah. Itu ada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ya, jadi ingat ya, tangga nada mayor 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Itu tangga nada mayor. Nah, kemudian juga ada beberapa alat musik, misalnya sasando ya dari Nusa Tenggara, misalnya angklung dari Jawa Barat, tifa dari Papua, kemudian gamelan dari Jawa, kemudian alat musik recorder, nah itu dibunyikan dengan cara ditiup. Nah, seperti itu. Kemudian dalam hal ini yang akan kita pelajari lebih yaitu tentang interval nada. Apa itu interval? Interval itu adalah jarak antara dua nada. Dan interval ini dibagi menjadi dua, yaitu interval harmonis dan interval melodis. Apa itu harmonis? Interval harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersamaan. Sedangkan interval melodis yaitu dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Interval melodis ini ada dua, yaitu interval melodis dari nada rendah ke nada tinggi yang disebut ascending interval. Kemudian interval melodis dari nada tinggi ke nada rendah atau descending interval. Bukan descendant of the sun ya, tapi descending
interval. Kemudian melodi yang baik adalah melodi yang terjangkau oleh alat musik atau suara manusia. Kalau tidak terjangkau mungkin memang nggak baik ya, karena sebaik apapun kalau tidak terjangkau oleh kita nggak bisa kan kayak gitu ya. Nah, ini sebetulnya sudah ada di buku. Berdasarkan bunyi yang kita dengar, interval memiliki ciri sebagai berikut. Misalnya, ada prim, ada second, ada terce, quart, quint, sexth, septim, dan oktav. Nah, ini bisa Ustazah dipelajari di buku. Nah, ini kita langsung ke contoh ya. Nah, ini misalnya ini ada tangga nada mayor. Dari C aksen ke C aksen, dia cuma satu langkah ya, artinya dia tidak berubah. Itu disebut prim. Kemudian dari C aksen ke D aksen, dia langkah kedua disebut secondo. Nah, dia kalau tidak berubah dia langkah ke satu dia baru kan dari C aksen ke C aksen, jadi dia belum melangkah, itu makanya disebut prim. Kalau dari C aksen ke D aksen dia sudah melangkah, langkah keduanya disebut secondo. Kemudian dari C aksen ke E aksen adalah langkah ketiga disebut terce. Jadi itu di situ ada urutan tangga nada C mayor, di situ ada C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, untuk tangga nada ini ya, tangga nada mayor minor dipelajari di kelas 5, akan tetapi untuk membuat tangga nada ini Ustazah kita pernah belajar di kelas 4 ini, seingat Ustazah ini, cara membuat tangga nada. Nah, jadi untuk C aksen ke G aksen itu ada langkah kelima disebut quint dan begitu seterusnya. Kemudian di sini ada jarak nada yang diberi tanda kres. Kres itu tanda pagar dan juga ada jarak nada karena diberi tanda mol. Nah, di situ 1, 2 itu bukan angka ya, itu notasi angka dia. Notasi juga pernah dibelajar di kelas 5. Notasi angka itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do-nya yang terakhir itu tinggi do karena dikasih titik itu do gitu. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya contoh. Di sini ada contoh aku cinta lingkungan. Nah, bagaimana kita membaca lagu ini? Misalnya kita nggak tahu yang C sama dengan do itu apa. Nah, C sama dengan do itulah yang disebut sebagai tangga nadanya. Di sini menggunakan tanda C, tangga nada C. C sama dengan do. Jadi C-nya itu dibunyikan do seperti itu. C, D jadi do, re. Kalau E-nya berarti C, D. D-nya itu re, e, mi. Jadi C sama dengan do. Dimulai dari tangga nada C. Biramanya ketukannya ya 2/4 dan penciptanya oleh Uli Hari Rusdi. Nah, demikian pembelajaran kita tentang tema 6, subtema 1. Semoga anak Ustazah bisa memahami dengan baik. Dan untuk interval nada, insya Allah nanti akan Ustazah beri contoh bagaimana membunyikan interval nada dengan alat musik. Baiklah, jangan lupa untuk selalu sholat 5 waktu, sholat duha jangan pernah tertinggal, serta rajin mencuci tangan dan menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.